Film horor seringkali lebih dari sekedar hiburan di layar lebar. Mereka membawa penonton ke dunia misteri yang penuh dengan ketegangan. Salah satu elemen yang membuat film horor begitu hidup adalah lokasi syutingnya. Tempat di mana cerita menyeramkan benar-benar terwujud. Dari kuburan angker hingga bangunan tua bersejarah, lokasi-lokasi ini memiliki cerita tersendiri yang seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah yang diceritakan di layar. Mari kita jelajahi beberapa lokasi syuting film horor di Indonesia yang ikonik dan penuh teka-teki. Pada era 90-an, film horor Indonesia sudah sangat populer dengan bintang seperti Suzana dan Ossy Syaputra yang sering berperan dalam film-film horor. Pemilihan lokasi pada masa itu lebih menekankan pada keaslian cerita. Jika adegan berlatar pemakaman, misalnya, syuting dilakukan di kuburan asli yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Ossy Syaputra mengenang bahwa lokasi syuting seringkali benar-benar menyeramkan, seperti Museum Bahari yang belum dipugar. Museum tersebut, menurutnya, saat itu penuh sarang laba-laba, debu, dan papan-papan rapuh. Ia juga mengingat kejadian ketika Ari Wibowo sempat terjeblos di lokasi tersebut karena kondisi bangunannya yang rapuh. Dari sekian banyak film horor Indonesia yang tayang, salah satu yang paling menyita perhatian adalah Pengabdi Setan 2 Komunion. Para pemeran dalam film tersebut seperti Tara Basro dan Andy Arfian rupanya benar-benar ikut merasakan suasana mencekam ketika proses syuting berlangsung. Sebagai pemeran yang sudah terlibat sejak film Pengabdi Setan yang dirilis tahun 2017, Tara Basro mengakui kalau proses syuting sequelnya lebih menyeramkan. Lokasinya pun sengaja dipilih yang lebih mencekam. Pendapat yang tak jauh berbeda juga diungkapkan Andy Arfian yang berperan sebagai Tony. Kengerian benar-benar terasa selama proses syuting karena lokasi rusun yang dipilih memang sudah lebih dari 15 tahun tak berpenghuni. Bahkan, menurut Andy Arfian, ada satu lantai yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi syuting. Mereka tidak diberitahu alasannya, apa karena berbahaya atau ada sesuatu hal gaib lainnya. Rasa penasaran penonton tentang rusun yang dijadikan lokasi syuting film Pengabdi Setan 2 Komunion begitu besar. Bahkan setelah munculnya rumor tentang salah satu lantai yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Dan berdasarkan hasil penelusuran, hal tersebut bukan sekedar rumor belaka. Selamat, penjaga rusun membenarkan bila memang ada satu lantai yang tidak boleh didatangi, yakni lantai 7. Selama rusun tersebut dijadikan lokasi syuting, ada beberapa orang yang menceritakan kejadian mistis. Selain rumah susun bernama Kalimalang Residen yang terletak di belakang Pasar Sumber Arta Bekasi yang menjadi lokasi syuting film Pengabdi Setan 2. Berikut ini beberapa lokasi syuting paling angker di Indonesia. TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di tengah gemerlap kota Jakarta, TPU Jeruk Purut terkenal sebagai rumah bagi kisah seram tentang hantu pastor berkepala buntung. Cerita misterius ini telah menginspirasi banyak film, termasuk Hantu Jeruk Purut 2006, yang menghidupkan kembali kisah mistis dari tahun 1986. Selain hantu pastor, pengunjung juga dapat mencari jejak kuntilanak yang dikatakan berdiam di pohon kembar tempat ini. City Plaza, Klender, Jakarta Timur. Sebagai saksi bisu dari tragedi Mei 1998, Yogya Plaza Klender di Jakarta Timur masih menyimpan luka-luka masa lalu yang tidak terlupakan. Meskipun telah mengalami renovasi, jejak-jejak kejadian tragis itu masih tersisa dalam bentuk suara-suara aneh dan penampakan tak terduga. Film Mall Klender 2014 mencoba memotret aura angker tempat ini dengan penuh teka-teki. Rumah Pengabdi Setan. Terletak di kawasan PTPN 8, Kampung Kertamanah, Pangalengan, rumah ini menjadi saksi bisu dari syuting film Pengabdi Setan 2017. Pengunjung dapat mengeksplorasi dua bangunan yang digunakan dalam syuting,
satu untuk foto-foto luar dan yang lainnya dengan tiket masuk terjangkau. Namun berhati-hatilah dengan penampakan hantu anak-anak Belanda yang seringkali muncul tanpa diduga di malam hari. Stasiun Kaliwedi, Cirebon. Stasiun Kaliwedi di Cirebon pernah menjadi setting untuk film Ratu Ilmu Hitam 2019. Dan sejak itu, stasiun ini dikenal dengan aura mistis yang menakutkan. Ditinggalkan sejak 2007, stasiun ini seringkali menjadi tempat bagi penampakan hantu perempuan merah tinggi dan kecelakaan misterius di jalur kereta. Mencari petualangan di sini pasti akan membangkitkan sensasi yang menggigit. Hutan Wanagama, Gunung Kidul. Hutan Wanagama di Gunung Kidul yang menjadi setting untuk film KKN Desa Penari menawarkan pengalaman yang tak terlupakan namun juga menegangkan. Pengunjung seringkali merasakan hadirnya kehadiran supernatural dalam bentuk bayangan hitam dan suara-suara yang tak terduga di malam hari. Apakah kamu cukup berani untuk menjelajahi kegelapan hutan ini? Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu di Semarang bukan hanya bangunan bersejarah yang indah, tetapi juga tempat penuh misteri. Diangkat sebagai setting untuk film Lawang Sewu, Dendam Kuntilanak 2007. Bangunan ini dikenal dengan cerita-cerita seram tentang penampakan hantu wanita berambut panjang dan aktivitas supernatural di ruang bawah tanahnya. Merasakan aura mencekam, di sini akan membuatmu terpukau dan merinding sekaligus. Pulau Satonda, Nusa Tenggara Barat. Pulau Satonda yang pernah digunakan sebagai lokasi syuting untuk film Jelangkung 2017 dipenuhi dengan mitos-mitos mistis. Dikatakan bahwa pulau ini dikutuk setelah seorang putri mengakhiri hidupnya di Danau Satonda. Pengunjung masih dapat menemukan penginapan di tepi pantai, tetapi cerita-cerita tentang kutukan ini membuat tempat ini tetap menjadi misteri yang menarik untuk dijelajahi. Lokasi-lokasi yang menjadi latar film horor menjadi tempat dan saksi bisu dari cerita-cerita menyeramkan yang diangkat ke layar lebar. Bagi para pecinta horor, menjelajahi lokasi-lokasi ini bisa menjadi pengalaman unik yang memadukan rasa takut dan kekaguman. Jadi, beranikah mengunjungi salah satu tempat ini?